this nation, whose navy believes... Battery charge. Getting ready to come at us, Captain. Halo, selamat berjumpa lagi di video review film kali ini. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Tentunya kalian harus sehat dong. Untuk yang masih sakit, semoga lekas sembuh. Karena kali ini saya akan mereview film yang berjudul Greyhound. Nah, saya menyarankan untuk menonton film ini sepenuhnya agar teman-teman bisa menikmati film ini seutuhnya. Jadi film Greyhound ini berada dalam arahan sutradara Aaron Schnitzler dengan Tom Hanks sebagai penulis naskah. Film berdurasi 91 menit itu secara garis besar bercerita soal 37 kapal sekutu pimpinan Kapten Ernest Cross atau Tom Hanks yang melintasi Atlantik Utara. Dia ini seorang perwira Amerika yang baru saja dipromosikan sebagai kapten kapal Greyhound. Namun ternyata tugas pertamanya gak semudah, karena Cross ini ditugaskan untuk mengirim konvoi pengantar suplai perang menuju Inggris. Dan di celah ini di Atlantis didukung oleh pasukan udara Inggris ketika sudah bisa melewatinya. Film pun dimulai. Konvoi 37 kapal yang berisi pasukan suplai persediaan perang ini harus segera sampai di Inggris. Karena mereka akan melewati celah Atlantis, maka mereka pun mengandalkan 3 kapal perang ringan dan 1 kapal besar bernama Greyhound sebagai pelindung jika terjadi serangan tiba-tiba. 3 hari berlalu setelah lepas dari pantauan udara di celah Atlantik, Cross sebagai kapten pun setiap pagi selalu menanyakan kepada Cole kondisi konvoi dan situasi jalur yang mereka lalui. Saat ini mereka masih dalam jalur sesuai seperti biasanya. Namun setelah sampai di Anjungan, ia mendapat laporan 2 kavaleri dan Eagle sedang melakukan perburuan. Terus mendapat laporan oleh salah satu kapal utama bahwa dia mendeteksi adanya transmisi Sherman di jarak 15 mil sebelah kanan. Greyhound menyuruh Dicky untuk selalu waspada dalam radarnya, sedangkan Harry dan Eagle Cross suruh untuk mengisi formasi kosong. Greyhound pun pindah sebelah kanan. Di sini Cross memberikan arahan siap tempur kepada awak kapal termasuk Cole. Setelah beberapa saat dia mendeteksi jarak 15 mil dan muncul di permukaan untuk mengisi ulang oksigen. Greyhound siap-siap untuk menyerangnya. Suasana semakin genting dan memanas. Namun kapal selam itu keburu hilang dari radar karena menyelam. Dari ini Cross memerintahkan kepada Cole untuk mengira kapal itu kemana arahnya. Setelah itu Cole pun bersama rekannya menghitung menggunakan rumus tertentu dan akhirnya mereka bisa menebak di mana kapal selam itu pergi. Nah, setelah mereka dekat dengan koordinat tebakan tadi, si penjaga sonar pun melihat bahwa kapal itu bergerak menjauh dari Greyhound. Biar gak bingung, sonar itu hanya buat mendeteksi di bawah air dan jangkauannya gak luas karena mengandalkan suara, sedangkan radar dibuat mendeteksi bagian yang berada di permukaan. Kapal perang ini belum secanggih zaman sekarang ya guys, jadi pendeteksiannya musuh gak semaksimal mungkin. Lanjut lagi, si petugas sonar pun mendeteksi adanya kapal itu yang berjarak 900 meter sebelah kiri. Namun Cross pun memerintahkan untuk berbelok ke kanan dengan kecepatan standar. Hal ini Cross lakukan supaya musuh mengira enggak dikejar lagi Greyhound. Kapal selam musuh makin dekat dan petugas sonar pun makin cemas sambil menghitung mundur jarak mereka. Pas waktu musuh sudah dekat dengan jarak, Cross pun memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan bom ke lautan dengan tujuan agar mengenai musuh. Alhasil Cross pun tidak melihat adanya serpihan kapal atau bangkai manusia, jadi dia tidak tepat sasaran. Namun ada salah satu mereka yang melihat ada tumpahan minyak yang berarti kapal musuh sudah hancur. Sontak saja kapal Greyhound bersorak kegirangan. Semua senang kecuali ketika sang kapten yang kelihatannya murung. Mereka pun manusia dan Cross juga merasa kehilangan. Meskipun dia musuh, masa-masa kebahagiaan mereka tidak tahan lama. Karena beberapa jam kemudian Greyhound mendapat laporan kalau ada 2 torpedo yang mengenai kapal, sehingga mereka harus mengevakuasi diri. Melihat hal ini, Cross memerintahkan untuk pindah ke bagian belakang konvoi. Hal itu membuat kapal-kapal Jerman menunjukkan tariknya. Hal ini terlihat dari mereka yang juga mulai menyerang Greyhound dengan torpedonya. Namun untungnya Cross melakukan manuver tajam dan terhindar dari serangan tersebut. Setelah mendapat laporan bahwa mereka digabung 2 kapal,
Jadi mereka harus berhadapan dengan 6 kapal selam Jerman. Satu demi satu kapal Jerman pun bermunculan di atas permukaan. Tandanya mereka sedang ingin berperang. Sementara itu Cross mencoba mencari cara untuk mengatasi serangan ini. Namun suhu dingin ini mempengaruhi mereka mulai dari radar yang mulai ngadat-ngadat. Malam yang ditakutkan pun tiba, karena mereka tidak bisa apa-apa dalam kondisi malam, hanya bisa berlindung. Namun tiba-tiba musuh pun menembakkan roket sehingga posisi mereka pun ketahuan. Cross pun sadar bahwa mereka memanfaatkan kondisi ini. Namun Cross juga berpikir bahwa kapal selam akan muncul ke permukaan waktu dia mengisi oksigen. Jadi Cross memanfaatkan kondisi ini dan langsung menyerang, namun di saat yang sama kapal itu pun menyelam. Petugas sonar pun mengatakan bahwa ada kapal selam lainnya yang mendekat. Dengan hal ini Cross memerintahkan untuk melemparkan beberapa bom, tapi sayang sekali Cross kehilangan beberapa bom yang hanya sebuah tabung gas kapal Jerman buang untuk sebuah pengalihan. Selang beberapa menit kemudian kapal Jerman yang bernama Greywalk mulai menghubungi Cross lewat radio. Di sini mereka mengancam akan menenggelamkan seluruh konvoi serta Greyhound. Tentu saja mereka menjadi khawatir dan benar saja pihak Jerman mulai menembak satu kapal konvoi dan tenggelam. Serangan ini tidak berhenti di situ saja. Malam ini Cross kehilangan 5 kapal yang di dalamnya ada sekitar 200 orang. Pagi pun tiba, kapal musuh mulai menembak torpedo ke kapal Greyhound dan juga Dike. Untungnya mereka bisa menghindar. Dari sini Cross pun mengajak Dike untuk bekerja sama. Suasana pun memanas saat Dike mulai menembakkan ke permukaan air. Greyhound pun mulai mengatur posisi. Beberapa saat kemudian petugas sonar pun mendeteksi adanya kapal musuh. Cross pun langsung keluar dan melihat kapal selam itu naik ke permukaan karena telah terkena bom tadi. Kesempatan ini langsung Cross manfaatkan untuk menembaki mereka. Dia juga mulai membantu Greyhound dan mengejar kapal selam itu. Namun ada satu posisi yang membuat Greyhound gak bisa menembaki karena Dike berada di jalur tembak. Namun tiba-tiba rudal menghantam kapal Greyhound. Setelah posisi dirasa aman, Cross pun memerintahkan untuk menyerang dan kapal Jerman pun hancur. Setelah itu Cross pun kembali berkabung karena 3 orang anak buahnya meninggal karena rudal tadi. Setelah penghormatan walaupun kondisinya masih sangat genting, Cross pun masih sempat mengadakan upacara kematian untuk anak buahnya. Di sini Cross melihat kalau kapal Eagle sudah rusak parah, tinggal Harry dan Dike yang masih bertahan. Akhirnya kita tiba di 4 jam. Sebelum mencapai tempat aman, Cross yang tahu konvoinya semakin lemah, dia memanggil CO untuk mengirim pesan meminta bantuan. Selang beberapa lama Cross pun mendapat balasan. CO sebagai pembaca kode pun langsung menerjemahkan. Ternyata konvoi ini diarahkan ke suatu koordinat yang dimana koordinat itu sudah berada dalam jangkauan perlindungan udara. Dan CO pun mengatakan kalau koordinat itu bisa ditempuh sekitar 4 jam. Beberapa jam kemudian, musuh menembakkan kembali 2 torpedo. Torpedo pertama berhasil dihindari dengan manuver yang tajam. Namun Greyhound harus menghindari 1 torpedo lainnya. Setelah berhasil mengatasi 2 torpedo, Cross pun langsung memerintahkan untuk maju dan menyerang musuh. Jerman pun tahu kalau mereka ingin diserang. Dia langsung buru-buru menyelam, namun Greyhound di sini tanpa henti menembaki kapal tersebut dengan ratusan peluru. Sampai akhirnya mereka sial karena tertembak sampai hancur. Kepanikan mereka kembali ketika kapal selam yang satunya muncul dan hampir menembaki rudal. Namun di saat itu juga bantuan datang tepat waktu dan langsung menghancurkan kapal Jerman. Setelah 48 jam itu Cross baru bisa bernafas lega karena adanya bantuan udara. Gak cuman itu, bala bantuan pun datang dari laut karena konvoi ini sudah berada di daerah aman. Salah satu kapal bantuan pun mengambil alih konvoi. Jadi gimana nih filmnya? Meskipun alur filmnya mudah diikuti, namun adegan Cross atau Tom Hanks ini membuat penonton bisa merasakan sensasi filmnya. Namun yang perlu kita contoh dari si Cross ini, dia tetap mempunyai sifat kewibawaan ketika musuhnya bisa dikalahkan. Dalam artian Cross merasa sedih meski mereka adalah musuhnya. Kalau kalian punya film yang cocok untuk dibahas, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya guys.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di review amatir selanjutnya. Dadah.